Mungkin Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak. Bunda mau pilih presiden siapa? Ya jelas laki-laki gagah perkasa. Jangan sampai pilih presiden yang gemoy. Ya, tugasnya gimana barangnya aja gemoy, goyang-goyang kayak cewek. Presiden saya ini Ganjar Mahfud, 1 putaran menang. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau, tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau, saudara. Dan saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia, beliau berjuang tiap hari untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu, saya tidak menjilat, saya tidak mengolor, saya tidak. Saya diajarkan oleh ustadz saya, guru-guru saya, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kita teruskan budaya-budaya fitnah, menghujat, mengejek, mencaci maki, itu budaya yang tidak baik. Kita tinggalkan itu. Kita berpikir yang baik, kita bertutur kata yang baik, kita berbuat yang baik. Itu yang diharapkan oleh rakyat kita, teman-teman. Yang jadi masalah tuh sebenarnya begini nih. Apa? Orangnya yang di bukan pedalaman lah, yang ada desa-desa tertinggal. Kan dia sosialisasinya kurang. kurang. Begitu dilihat lagi, kok bapak ini sering banget ada di sini. Dia lihat, bapak itu lagi, kata dia. Kayak udah pernah. Waktu itu berapa kali nih? Emang boleh? Emang boleh saya sering itu? Tapi kalau model-model yang kayak kampanye menggiring pikiran, persamaan surat suara 2019, 2014 sama 2023 persamaannya apa? Sama-sama ada gambar bapak itu. Apakah ini yang dimaksudkan dengan gemoy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita sadarlah. Yang selalu kita puja-puji Prabowo Subianto, mari kita sadar. Watak emosian, suka marah-marah masih tertanam dalam jiwa dan diri seorang Prabowo Subianto. Kayaknya sampai kapanpun ini tidak bisa hilang. Prabowo Subianto tidak bisa berubah dari sifatnya yang suka marah-marah itu. Buktinya dalam cuplikan video tadi, alarm waktu yang berbunyi saja dia mengamuk, dia bentak-bentak. Apakah manusia begini yang mau kita percaya untuk jadi seorang pemimpin?
Ingat guys, rakyat Indonesia ini masih terlalu banyak orang yang pintar, yang cerdas, yang pandai untuk mengelola emosinya. Masih banyak orang rakyat Indonesia yang berintegritas dan yang berkualitas. Ayo, mari kita buka pikiran kita. Gunakan akal waras kita. Katanya gemoy, katanya menggemaskan. Aduh, perilakunya, sifatnya kok ngamuk-ngamuk terus kayak gini. Terus terang ya, saya sebagai rakyat biasa saja merasa muak, merasa jijik melihat sifat dan karakter dari seorang Prabowo Subianto yang seperti ini. Dan apalagi beliau ini adalah calon presiden yang semestinya menjadi suri toladan untuk generasi penerus bangsa ini. Tetapi apakah dengan sifatnya yang suka ngamuk-ngamuk, suka bentak-bentak itu merupakan contoh dan panutan bagi kita generasi muda? Sekali lagi, siapapun yang menyimak cuplikan video ini, yang menonton channel YouTube saya ini, mari gunakan akal sehat kita, gunakan akal waras kita, gunakan hati nurani kita. Pertimbangkan secara matang jika kalian mau memilih seorang Prabowo Subianto yang suka marah-marah dan suka bentak-bentak ini. Inilah ciri khas karakter dari seorang Prabowo Subianto. Mari kita waspada. Selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak cuplikan-cuplikan video yang lain tentang seorang Prabowo Subianto ini. Selamat menyaksikan. Tapi kita mau jual pisang saja, mereka tidak izinkan. Jual pisang 5 menit, udah setengah jam. Ini baru pembukaan. Baik, saya langsung ya. Saudara-saudara, yang ingin saya lakukan dengan tim saya, Prabowo Gibran dan seluruh tim kita, esensinya adalah, saya coba 5 menit ya, melanjutkan fondasi yang sudah kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Ya, itu. Tapi dengan fondasi itu kita ingin transformasi bangsa. Maka saya menyebut strategi kita adalah strategi transformasi bangsa. Kita tidak bicara lagi reformasi. Kita mau transformasi. Kita mau jadi negara maju. Kita mau jadi negara makmur. Kita mau jadi negara yang diramalkan oleh begitu banyak pakar, negara kelima atau keempat terkaya di dunia. Dan pertanyaan apa bisa? Saya katakan, saya sudah kumpul dengan cendekiawan. Saya punya kurang lebih 60 pakar, profesor-profesor dari semua partai koalisi dan non partai. Kerja keras, kita hasilkan strategi transformasi bangsa Indonesia Emas. Intinya adalah beberapa program. Kita punya 8 asta cita, kita punya 17 program prioritas, dan kita punya 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau, insya Allah kita tidak mau, mudah-mudahan kita ingin bawa kebaikan segera kepada bangsa Indonesia. Antaranya adalah kita akan mengatur pengelolaan kekayaan kita. Kita akan teruskan hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, hilirisasi kita punya 21 komoditas. 21 komoditas, dan kita sudah punya
Kita sudah punya petanya, kita sudah punya strateginya, kita sudah punya rencananya. 21 komoditas yang nilainya akan tambah berpuluh kali, ya. Contoh, pohon-pohon sudah kita siapkan. Ini adalah tambak nikel. Tahun 2017 penghasilan kita hanya 3 miliar dari nikel. Kita larang ekspor, Pak Jokowi larang ekspor tahun 2020. 2022 hasil kita 33 miliar, naik 1000%, naik 1000% dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, terjadi perang Ukraina, terjadi COVID, terjadi langka pangan, terjadi langka pupuk, Indonesia masih lumayan stabil. Kenapa? Karena kita punya satu kebijakan merubah nasib suatu bangsa. Kita sekarang, ya, coba nikel akan kita naikkan jadi 67 kali. 67 kali. Nanti kita akan bikin mobil-mobil buatan Indonesia dari listrik, saudara-saudara. Kita tidak mau hanya jadi pasarnya orang lain. Maaf, yang mulia Duta Besar Jepang, maaf, saya hormat sama Jepang, tapi kita tidak mau jadi pasar Anda. Kita mau jadi mitra Anda. Kita mau jadi sahabat Anda. Ini nikel, lanjut pohon-pohon, kasih lihat aja. Ini tembaga naik puluhan kali. Lanjut boksit bahan untuk aluminium bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, naik puluhan kali. Lanjut timah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan karakter Pak Prabowo, ada pepatah dalam bahasa Arab yang bunyinya seperti ini. Man syabba ala syai'in syabba alaihi. Barang siapa yang usia mudanya seperti itu, maka ketika dia tua juga seperti itu. Kalau mudanya suka marah-marah, kalau mudanya temperamental, kalau mudanya emosional dan tidak bisa mengendalikan diri, maka tuanya juga seperti itu. Terbukti ketika Pak Prabowo kemarin dalam suatu forum dengan Kiai Kampung, tertulis di situ Mujadalah Kiai Kampung, Pak Prabowo melakukan beberapa kali blunder. Yang pertama, Pak Prabowo menolak pendapat Kiai yang tidak mau menerima program makan siangnya. Kata Pak Prabowo bilang, kalau tidak mau, ya sudah, banyak yang sudah mau. Ini komunikasi politik yang sangat buruk. Seharusnya Pak Prabowo itu bisa mendalami keinginan atau suara rakyat. Yang kedua, ada ibu-ibu bertanya terkait dengan bagaimana pengelolaan Puhung. Pak Prabowo berdiri dan menanyakan, maksud ibu apa? Ya, mungkin Pak Prabowo belum menangkap inti pertanyaan, tapi cara bertanyanya sangat mengesankan sekali. Pak Prabowo itu sangat arogan. Yang ketiga, ini yang lebih parah lagi, Pak Prabowo menolak, nyuekin permintaan salam oleh salah seorang kiai yang telah menyerahkan sebuah semacam dokumen seperti itu. Pak Prabowo menolak salamnya. Ini luar biasa sekali. Dalam satu waktu Prabowo melakukan banyak sekali kesalahan dan blunder politik. Ini menunjukkan karakter Pak Prabowo yang susah diatur, yang temperamental, yang memang sangat emosional dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Ini muncul ketika Pak Prabowo mulai debat di publik. Nah, karakter seperti ini sangat berbahaya sekali menjadi pemimpin nasional. Maka pilihlah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan rakyatnya. Karena inti dari pemimpin itu mengarahkan rakyat kepada tujuan-tujuan yang diinginkan di masa mendatang, agar Indonesia menjadi Indonesia yang unggul dan Indonesia emas di tahun-tahun selanjutnya. Maka yang paling tepat, pilihlah nomor 3, Ganjar Mahfud, pilihan paling lengkap. Ayo ngaku kalian, di daerah kalian baliho gemoy nih Pak Prabowo dan Gibran udah pada terpampang apa belum? Kalau di daerah gue udah banyak sih. Tapi gini ya, kita ini sedang mencari calon pemimpin gitu ya, mencari presiden gitu yang nanti akan membawa Indonesia lebih maju.
visi misi seperti apa yang nantinya akan dibawakan untuk kemajuan Indonesia ke depannya gitu. Jadi gua heran aja, apakah masih ada nih ya pemilih-pemilih baru atau anak muda yang bakalan kemakan ya cuman perkara gemoy-gemoy doang nih. Kita ini nyari pemimpin yang benar-benar berkualitas gitu, bukan hanya mengedepankan polesan-polesan gitu loh. Ibarat nih sesuatu yang tidak bagus gitu terus dikadoin gitu ya, ya bakal ketahuan juga ujung-ujungnya gitu loh. Jadi come on lah ya, bukan perkara gemoy doang ini Republik Indonesia, lebih dari sekedar itu. Nah, sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Halo, halo, ini siapa ini? Halo, halo. Tenang saja Pak Prabowo. Maaf, aku ini bukan Prabowo. Ini siapa ini? Ngaku, siapa ini? Tenang saja Pak. Aku nih do pacak tenang. Kamu nih do keluar saponya nelpon ini. Sapo? Saya sudah ada di sini. Kalau enggak saya laporkan Anda ke Dewan. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Oke, iya. Pasti. Jadi laporkan aja, nggak takut kita. Masa hal-hal yang seperti itu aja langsung main lapor? Bang, belum jadi udah begitu ya? Ngaco. Kita nggak takut, Karena apa? Karena demokrasi itu kerannya itu harus dibuka selebar-lebarnya, sekencang-kencangnya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Siapa yang takut? Itulah seandainya bahasa itu disampaikan kepada saya, misalnya, itu artinya apa? Membuktikan bahwa ada kemungkinan keran demokrasi itu pelan-pelan akan ditutup. Jadi siapapun kamu yang bersuara dengan lantang kelak, kita sebut saja misalnya pasangan ini yang menang, kelar kita. Terus itu yang kamu banggakan. Itu kamu para pecinta Jokowi. Saya juga pecinta Jokowi 2 periode. Tetapi untuk yang ketiga ini saya tidak memilih pasangan ini. Karena apa? Karena potensi untuk mempertahankan, melanjutkan kesinambungan pembangunan ini tidak ada pada Gibran. Karena apa? Karena Gibran hanya wakil presiden. Emang ada hak prerogatif wakil presiden? Saya belum pernah dengar tuh. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada hak prerogatif presiden. Artinya wakil itu hanya disiapkan sebagai pengganti. Tetapi dalam hal pengambilan kebijakan saya kira tetap didominasi oleh presiden. Ingatlah kawan, di dalam politik itu selalu ada manuver. Bagaimana caranya supaya ambisi, keinginan itu tercapai. Setelah itu bisa saja Anda yang berteriak Gibran, Gibran, tapi setelah 3 bulan nanti Gibran jadi wakil presiden.
mungkin penyesalan yang datang pada diri Anda. Kenapa? Sekarang aja sudah dimulai. Kamu nanti teriak demokrasi, mereka akan teriak hukum. Kamu bicara kebebasan mengeluarkan pendapat, Anda akan dibenturkan dengan hukum. Kelar. Terus itu yang mau kalian inginkan, menyongsong tahun emas 2045. Buset. Cerdas berpikir. Sudah saatnya sebenarnya kita sebagai rakyat ini tidak lagi harus naik level, tidak lagi berada di tataran pemilih-pemilih yang tradisional, rasional. Tapi sudah saatnya kita menjadi pemilih yang rasional, yang tahu track record, rekam jejak. Ingat, ini bukan soal Gibran, tapi ini soal demokrasi. Pak Prabowo yang sekarang kok jadi beda ya? Apa cuman gua doang atau kalian juga nih yang berpikir sama? Menurut gua Pak Prabowo yang sekarang tuh udah beda sama Pak Prabowo yang dulu gua kenal gitu. Yang dulu tuh emang dia tuh tegas, yang dulu pernah bilang kayak antek-antek asing bla 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 bla. Kalau ada kader Gerindra yang korupsi bakal saya penjarakan sendiri gitu. Banyak gitu ya statement-statement Prabowo yang gue tuh suka banget gitu, dari dulu ketegasannya dia, gak ada gentarnya, gak ada takutnya, gak bisa disetir. Tapi kok sekarang tuh beda ya gitu, apa cuman perasaan gue doang gitu ya. Kayak rasanya tuh Pak Prabowo tuh terpengaruh gitu sekarang sama hal-hal lain gitu ya. Entah itu sama orang-orang di politik juga, kayak bisa sama Pak Jokowi atau sama siapa gitu, gue juga nggak ngerti. Tapi gue ngerasanya Pak Prabowo yang sekarang itu bukan Pak Prabowo yang dulu gitu. Kalau kata lagu tuh, aku yang dulu bukanlah yang sekarang gitu ya. Tapi bukannya lebih baik, menurut gue justru kemunduran buat Pak Prabowo. Kemarin juga gue baru lihat videonya Pak Prabowo tuh yang ada sesi tanya jawab, lagi discuss di Kiai Kampung kalau nggak salah. Marah-marah Pak Prabowo gitu. Jadi menurut gue tuh, terus ada yang komen juga, itu sikap ketegasan Pak Prabowo gitu. Menurut gue gini, memang gitu dalam satu sisi beliau ini adalah seorang militer gitu, yang emang militer juga benar-benar militer yang perang dan lain-lain gitu. Tapi menurut gue tuh harus bisa menyesuaikan gitu. Kayak kita tuh lawan bicara tuh sama siapa? Kalau kita lawan bicaranya sama masyarakat biasa dan lain-lain, ya udah ngobrol gimana lah gitu harusnya. Kalau ngobrol sama militer, lu mau tegas, lu mau marah-marah. Kalau lu ngobrol sama lawan militer, lu lah terserah gitu ya, mau marah-marah, mau gebrak-gebrak meja terserah. Tapi kalau ngomong sama rakyat, apalagi ini kiai, ulama, ustad, emang pantas ya gitu, kayak nada tinggi dan lain-lain. Menurut gue sih, soalnya gini, gue berpikir kalau umaro itu tuh tanpa ulama tuh nggak bisa apa-apa, menurut gue gitu. Dan dua-duanya juga sama, menurut gue umaro dan ulama itu adalah sebuah partner gitu. Dan menurut gue tuh ya ulama tuh lebih apa ya, bukan lebih punya jabatan, tapi ulama tuh lebih harus dihargain menurut gue dibanding umaro gitu ya. Menurut kalian gimana? Cuman menurut gue intinya Pak Prabowo yang sekarang tuh udah beda gitu. Jadi awalnya gue mau pilih Pak Prabowo juga, tapi jadi ragu ya sekarang kayak belok ke Pak Anies gitu ya. Kalau kalian gimana? Ada yang sama gak sama gue? Coba komen ya, jangan lupa follow gue juga. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dari cuplikan-cuplikan video tadi, banyak hal yang harus kita pelajari. Banyak hal yang kita bisa lihat dari seorang Prabowo Subianto. Ketika dia berbicara soal Presiden Joko Widodo, apakah pemirsa yakin seorang Prabowo Subianto akan bekerja cepat segesit Bapak Presiden Joko Widodo? Apakah seorang Prabowo Subianto mampu untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini? Saya secara pribadi sangat tidak yakin. Itu semua hanyalah omongan kosong, omongan pembodohan publik. Sekali lagi, pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa dia mau melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo itu hanyalah omong kosong. Saya sangat yakin seorang Prabowo Subianto tidak mampu untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kita berbicara soal kata gemoy yang akhir-akhir ini menjadi trending topik dan identik dengan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Ingat kawan, ingat saudaraku sebangsa dan setanah air. Saat ini kita sedang memilih pemimpin untuk menjadi orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apa hubungannya pemimpin dengan kata gemoy itu? Apakah negara ini sedang bercanda sehingga kita harus mencari pemimpin yang gemoy itu? Apakah pemirsa sekalian, saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak bisa melihat lebih dalam tentang Indonesia ini? Tentang apa yang harus kita butuh, yang harus kita perjuangkan untuk membangun bangsa Indonesia ini? Seolah-olah banyak yang terlena dengan kata gemoy. Gemoy yang artinya menggemaskan. Sementara fakta yang sesungguhnya, Prabowo Subianto itu karakternya suka marah-marah, suka mengamuk, jiwanya arogan, otoriter, suka bentak-bentak. Itu adalah karakter dari seorang Prabowo Subianto. Saya tidak sedang menjelekkan Prabowo Subianto, tetapi ini adalah fakta yang sering dan sering kali kita temui dalam setiap momen, dalam setiap diskusi. Prabowo selalu memunculkan tabiat aslinya ini. Mari, tidak pernah bosan saya mengajak pemirsa sekalian, gunakanlah hati nurani kita, gunakanlah akal sehat kita. Jangan kita memilih pemimpin dengan rasa emosional, tetapi gunakanlah cara-cara yang rasional. Sadarkanlah hati kita. Sadarkanlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa saat ini negara Indonesia, bangsa ini sedang mencari sosok figur seorang pemimpin yang berintegritas, yang berkualitas, yang mampu untuk mengayomi, untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Sekali lagi, momen pemilu bukan momen kita untuk bercanda. Bukan momen untuk kita menggoyang gemoy itu. Mencintai Prabowo Subianto boleh-boleh saja. Mengagumi seorang Prabowo Subianto boleh-boleh saja. Janganlah menjadi digoblok-goblokin juga. Kaum milenial, Gen Z, generasi penerus bangsa, sadarlah. Jangan terhipnotis dengan kata gemoy. Bangsa ini tidak sedang bercanda. Pemilu bukan sebuah pesta demokrasi untuk bercanda. Tetapi kita benar-benar sedang serius untuk mencari pemimpin, untuk mengayomi bangsa ini. Sehingga kita harus mencari pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang punya kapabilitas. Pemimpin yang punya integritas. Semoga saja kita semua bisa sadar. Sadar untuk memilih sosok pemimpin yang berintegritas, yang berkualitas,
pemimpin yang merakyat, dan pemimpin yang tidak suka marah-marah seperti Bapak Prabowo Subianto ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya mohon maaf bila ada buah bahasa atau kritikan saya yang terlalu keras. Tetapi saya ingin kita semua rakyat Indonesia bisa sadar bahwa kita sedang mencari pemimpin, bukan sedang bercanda dengan kata gemoy itu. Mari, gunakanlah akal sehat kita untuk berpikir waras. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.